Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini sebelum Ibu mulai pelajaran, mari kita mengucapkan penganjali umat terlebih dahulu nak ya. Om Swastiastu. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena anak-anak masih ke kelas rendah, mungkin anak-anak tidak bisa memimpin sendiri ya nak ya. Jadi sekarang ibu aja yang memimpin ya. Jadi semuanya jangan ada yang bermain, ibu minta ya nak ya. Harus fokus belajar berdoa dengan bersungguh-sungguh, jangan bermain-main ya nak ya, biar bisa diterima doa anak-anak sama ide Sang Hyang Widi Wase. Setelah berdoa kita langsung dengan mengucapkan puja guru ya nak ya. Ibu pimpin sendiri ya nak ya. Om Awignamastu ya nama sidam Om Anobadrah Kertawo Yantu Wiswata. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Namah. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Namah. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Namah. Oh. Ya, pintar semua anak ya. Kenapa Ibu ambil 3 kali mengucapkan nak? Biar bisa anak-anak menghendingkan pikiran, memuja guru, 3 guru yang kita muliakan. Mohon tuntunan kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya Ibu absen terlebih dahulu nak ya. Anak-anak Ibu sekalian, kelas 2 yang Ibu sangat sayangi, semuanya sudah rapi, semuanya sudah cantik, ganteng, sudah ada di dalam kelas semua nak, sudah bisa mengikuti materi Ibu yang Ibu akan sampaikan. Apa ada yang belum bisa datang atau tidak sempat berangkat karena ada sesuatu, misalnya sakit, apakah ada kesibukan? Ada nak? Iya, walaupun ada yang tidak berangkat, itu tidak apa-apa. Nanti bisa anak-anak mengikuti materi Ibu dengan memutar video Ibu lagi, dengan memperhatikan dan menyimak apa yang Ibu terangkan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Trimurti. Trimurti nak ya. Sekarang Ibu akan bahas tentang Trimurti sesuai dengan suku kata-katanya nak ya. Pengertian Trimurti yaitu Trimurti berasal dari kata tri dan murti. Ya nak ya. Jadi berasal dari 2 suku kata, yaitu kata tri dan kata murti. Tri itu artinya 3, murti artinya kekuatan atau perwujudan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi
kuasa. Nah, jadi kalau diartikan kedua-duanya dari suku kata Tri dan Murti itu artinya tiga kekuatan atau tiga perwujudan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Ya. Jadi Trimurti artinya tiga kekuatan atau tiga perwujudan dari Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Trimurti apabila dipuja di Pura Kayangan 3, beliau bersetana di 3 pura ya nak ya. Masing-masing desa Pekraman itu wajib memuja Dewa Trimurti dengan membuat 3 pura atau 3 tempat melaksanakan pemujaan. Yang terdiri dari pura apa, nak? Ada yang sudah tahu, nak? Iya, belum tahu. Sekarang Ibu jelaskan. Begini, nak ya. Walaupun sekarang belajarnya secara daring atau online, Ibu sudah bagikan buku. Ibu mohon dan minta jangan lupa belajar, nak ya. Dibaca bukunya, dibuat tugas-tugasnya, dipelajari artinya dan bagian-bagiannya, nak ya. Nah, sekarang di masing-masing desa adat atau desa Pekraman memuja 3 manifestasi ide Sang Hyang Widi dengan cara membuat 3 tempat pemujaan yang disebut dengan Pura Kayangan 3. Pura Kayangan 3 itu terdiri dari Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalem. Kalau di Pura Desa itu adalah tempat memuja perwujudan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai Dewa Brahma. Ya, Dewa Brahma itu adalah bersetana di Pura Desa. Selanjutnya Pura Pusah. Ya, nak ya. Pura Pusah itu adalah tempat memuja atau tempat bersetananya ide Sang Hyang Widiwasa sebagai perwujudan beliau sebagai Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemelihara. Terus yang ketiga adalah Pura Dalem. Ya, Pura Dalem itu adalah tempat memuja perwujudan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi sebagai Dewa Siwa yang fungsinya sebagai pelebur atau pemeralina. Jadi, menciptakan, memelihara, dan melebur atau pralina disebut dengan mencipta disebut dengan upeti, memelihara disebut dengan setiti, melebur disebut dengan pralina. Upeti, setiti, pralina disebut dengan trikona. Ulang Ibu lagi, nak ya. Upeti, setiti, pralina disebut dengan trikona. Utpati adalah menciptakan, setiti adalah memelihara, pralina adalah melebur. Ya, nak ya. Jadi kita dilebur, nak ya. Nah, itu arti daripada Trimurti dan tempat pemujaannya di masing-masing desa Pekraman wajib memuja Tuhan sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widi, yaitu sebagai Dewa Trimurti. Untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang bagian-bagian Trimurti. Bagian-bagian dari Trimurti atau Dewa Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Disebut dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, sekarang Ibu perkenalkan bagian-bagiannya. Sekarang Ibu jelaskan masing-masing bagian Dewa Trimurti. Nah, ini Ibu perlihatkan gambar Dewa Brahma. Di sana beliau memiliki kepala 4. Ya, nak ya. Dewa Brahma fungsinya sebagai pencipta alam semesta beserta semua
isinya. Isinya itu apa, Nak? Manusia, tumbuhan, binatang, seperti ikan, bintang, itu ciptaan Dewa Brahma. Makanya ada nyanyian seperti ini, Nak ya. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Terus bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di laut, ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Nah, jadi berarti semua yang ada di alam semesta, termasuk binatang, tumbuhan, dan kita manusia juga ciptaan Tuhan sebagai pencipta, yaitu Dewa Brahma. Tuhan sebagai pencipta disebut dengan Dewa Brahma. Ibu ulang, Tuhan sebagai pencipta disebut dengan Dewa Brahma. Nah, sekarang Ibu sudah memperlihatkan gambar di sini. Beliau sebagai Dewa Pencipta digambarkan berkepala 4. Ya, Nak ya. Kepala 4 ini artinya adalah sebagai, maka disebut dengan catur muka. Beliau memiliki kepala 4 sebagai perwujudan beliau sebagai dewa pencipta, maka beliau disebut dengan dewa yang berkepala 4 disebut dengan catur muka. Berkepala 4, bertangan 4. Selain beliau disebut dengan sebagai dewa yang berkepala 4 disebut dengan catur muka, juga beliau kenapa berkepala 4, kenapa bertangan 4? Karena beliau maha kuasa. Kuasa di mana? Kuasa dalam hal mencipta. Terus tangan Dewa Brahma memegang kembang, apa itu? Kembang teratai. Bisa lihat, Nak, kembang teratai. Tahu kembang, Nak? Kembang itu bunga, Nak ya. Bunga teratai yang sangat cantik, yang segar dipegang oleh Dewa Brahma, itu melambangkan apa, Nak? Melambangkan kesucian. Terus yang di bawah kembang atau bunga itu ada genitri. Nah ya, itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat menarik. Nah, sekarang Ibu karena belum berbicara tentang saktinya, kenapa melambangkan genitri? Bahwa ilmu pengetahuan itu sangat tidak ada ujung pangkalnya, dipelajari tidak ada habisnya. Kenapa Dewa Brahma dia di tangannya dia ada kembang teratai, ada genitri, ada kitab? Karena Dewa Brahma juga selain menciptakan alam semesta dan semua isinya, juga Dewa Brahma menciptakan ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena saktinya adalah Dewi Saraswati. Maka beliau memegang kembang teratai, memegang genitri, memegang keropak atau kitab suci. Ya. Terus sekarang Ibu lanjutkan khusus untuk Dewa Brahma dulu. Nah, yang pertama berkepala 4 disebut dengan catur muka. Yang kedua wahananya. Tahu wahananya? Wahana itu kendaraan ya. Kalau kendaraan anak-anak sepeda motor, mobil, tetapi kendaraan Dewa Brahma atau wahana Dewa Brahma adalah angsa atau burung angsa. Nah, sekarang warnanya. Warna Dewa Brahma adalah warna merah. Kenapa warna merah, anak-anak? Tidak warna hijau? Karena Dewa Brahma pada kehidupan sehari-hari beliau disimbolkan sebagai Dewa Agni atau Dewa Api. Anak-anak tahu nggak warna api? Kuning, hijau, merah. Ayo, Kadek Mahesa, Ibu lempar pertanyaan ke Kadek Mahesa. Tahu api nggak, Dek? Iya, pintar tahu. Api gunanya untuk apa, Dek? Iya, untuk memasak. Terus, pernah nggak melihat Ibu menaruh canang dan membanten saiban di tungku atau di kompor? Pernah naruh nasi atau banten? Iya, pintar. Pernah. Berarti Kadek Maisa itu pintar ya memperhatikan ya. Jadi tujuannya Ibu menaruh canang dan banten saiban di kompor atau di tungku tujuannya adalah
puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa sebagai perwujudan Dewa Brahma yang menguasai Agni sebagai simbol Dewa Agni yang sudah memberikan keselamatan selama memasak setiap hari, memberikan perlindungan ya. Terus selanjutnya aksara sucinya aksara suci A atau Ang. A atau Ang ya. Aksara suci Dewa Brahma A atau Ang. Di sana ada dilihat aksara suci Ang. A juga boleh, Ang juga boleh. Selanjutnya senjatanya adalah senjata gada. Senjata gada seperti senjatanya Bima, bersenjata gada. Nah ya, Dewa Brahma juga simbol senjatanya gada. Terus selanjutnya saktinya Dewi Saraswati. Seperti yang tadi sudah sebutkan bahwa sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati sebagai dewi atau sebagai dewa penurun ilmu pengetahuan. Nah, terus dipuja di pura desa. Tadi mengawali sudah Ibu Winnie. Sekarang ulang lagi dipuja di pura desa atau balai agung. Apabila anak-anak bersembahyang ke pura desa atau balai agung, berarti memuja Dewa Brahma beserta saktinya Dewi Saraswati. Simbolnya dalam kehidupan sehari-hari adalah simbol api atau Agni. Karena beliau adalah disimbolkan sebagai dewa api atau dewa Agni. Ya, Nak, ya? Nah, itu sedikit penjelasan Ibu dari Dewa Brahma. Anak-anak bisa melihat gambarnya, ya, anak bisa dengarkan penjelasan Ibu. Kalau tidak mengerti sekali mendengarkan video Ibu, bisa diulang-ulang agar sampai mengerti sambil membaca buku yang Ibu bagikan. Selanjutnya, gambar Dewa Wisnu. Nah, gambar Dewa Wisnu. Gambar Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai Dewa pemelihara. Pemelihara alam semesta, pemelihara semua makhluk ciptaannya yang ada di alam semesta. Terus wahananya atau kendaraannya. Simbol kendaraan Dewa Wisnu adalah burung Garuda. Pernah anak-anak bernyanyi Garuda Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kenapa burung Garuda dipakai simbol oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena burung Garuda sebagai simbol kendaraan Dewa Wisnu, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Jadi maksud leluhur kita yang berjuang membela Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan simbol burung Garuda agar Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghilangkan segala hal-hal yang tidak baik, menolak segala penjajah. Ya, ya, agar tidak dijajah oleh bangsa lain lagi ya, biar Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka di bawah naungan Dewa Wisnu dengan simbol burung Garuda. Karena burung Garuda adalah simbol kendaraan daripada Dewa Wisnu. Ada yang anak-anak bisa menyanyi burung Garuda? Ayo, setiap hari Senin pasti menyanyikan lagu wajib ya, Nak ya. Itu burung Garuda itu Garuda Pancasila itu adalah lagu wajib. Sudah selanjutnya Ibu akan masalah warna. Warnanya adalah warna hitam. Ya, ya? Warna hitam. Tadi Ibu lupa Dewa Brahma warnanya warna merah, simbol api, menguasai arah selatan kalau Dewa Brahmana ya. Nah, sekarang Dewa Wisnu warna hitam menguasai arah utara. Nah ya, warnanya warna hitam.
Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, memelihara alam semesta, memelihara semua isi alam. Makanya kalau anak-anak berdoa, memohon agar alam semesta bebas dari bencana, jangan lupa memuja Dewa Wisnu agar terhindar dari bencana alam, agar diberikan keselamatan, agar diberikan panjang umur, agar diberikan kesehatan. Harus memuja Dewa Wisnu karena beliau sebagai dewa pemelihara. Terus selanjutnya aksara sucinya adalah aksara suci U atau Ung. Ya. Bisa dibaca itu besar-besar loh nak. Aksara sucinya U atau Ung. Senjatanya cakra sudarsana. Kalau cakra itu bentuknya apa nak? Ayo. Tahu cakra nggak? Coba Bunga. Tahu cakra nggak? Oh tidak. Pernah ngeliat nggak ibunya kalau di Hari Raya Kuningan bikin tamyang? Iya pernah. Nah itu tamyang itu simbol dari cakra nak. Bentuknya bulat. Itu adalah melambangkan cakra, yaitu senjatanya Dewa Wisnu. Mau Hari Raya Kuningan, ibu atau mama pasti bikin tamyang. Itu adalah menyerupai bentuk cakra. Di tengah-tengahnya ada lubangnya karena ya itu adalah simbol daripada senjata Dewa Wisnu, yaitu cakra. Nah, terus saktinya Dewi Sri atau Dewi Sri Dewi Laksmi. Ya, nak ya? Ya. Terus Dewi Sri adalah Dewi kesuburan. Ya, Dewi kesuburan. Jadi kalau memohon kesuburan kita memuja Dewi Sri. Ya, nak ya? Biasanya yang memuja Dewi Sri itu adalah petani, khusus petani persawahan biar padinya itu banyak. Gini ya nak ya, menghasilkan padi banyak, lubung padinya biar penuh. Jadinya memuja Dewi Sri. Biasanya di sawah itu membuat pelinggih. Setiap tumpak pengata atau tumpak uduh, sembayanglah ke rumah atau ke sawah. Ya nak ya, bagi anak-anak yang punya sawah ya nak ya. Jadi memuja Dewi Sri. Ya nak ya. Terus selanjutnya dipuja di mana? Di Pura Puseh. Kalau anak-anak bersembayang ke Pura Puseh, ya nak ya, di sana ada Meru tumpang tiga, itu tempat memuja Tuhan, manifestasi Tuhan sebagai Dewa Wisnu dengan saktinya Dewi Sri atau bersama bersama Dewa Wisnu ya, ya. Terus selanjutnya simbolnya dalam kehidupan sehari-hari adalah simbol air, ya. Makanya kalau ibu kalau rainan habis memasak pasti menaruh Banten Saiban dan canang di hari-hari purnama tilam atau rainan, pasti menaruh canang di sumur, di tempat air. Itu tujuannya adalah mengucapkan puji syukur dan atau terima kasih ke hadapan Dewa Wisnu. Beliau sudah melimpahkan air untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, pokoknya agama Hindu itu sangat indah, nak. Tidak dengan ucapan saja kita mengucapkan puji syukur, dengan sikap dan perilaku. Maka kalau anak-anak disuruh membanten, disuruh cari bunga sama ibu, disuruh belajar menjahitan, jangan sampai menolak nak ya. Karena itu adalah merupakan sikap bakti kita kepada Tuhan kita. Ya, kita harus menunjukkan sikap bakti bukan dengan cara bertrisania saja, bukan dengan cara berdoa saja, tetapi perwujudan sikap bakti kita dengan menghaturkan canang atau banten. Tetapi bukan dalam artian harus gede-gede, sederhana saja. Beragama jangan menyusahkan diri sebagai generasi penerus Hindu. Beragama harus simpel dan praktis, nak ya. Sudah ada kembang, sudah ada dupa, sudah ada air, cukup. Tidak ada itu pun tidak sampai akan menjadi tidak sembahyang. Dengan tangan saja mesti karena juga bisa bersembahyang ya. Ibu garis bawahi itu sebagai generasi penerus umat Hindu, jangan sampai karena tidak ada sarana anak-anak berpaling ke agama yang lain. Harus kuat dengan keyakinan kita. Seperti di dalam orang tua mengajarkan dari dulu kidung, orang tua itu walaupun tidak paham dengan filsafat Hindu tetapi berpedoman dengan kidung Pancasrada. Ada yang bisa berkidung, nak? Kalau nggak ada, sekarang ibu kasih kidung. Biar nggak ngantuk ya, nak ya. Ya, jangan ngantuk ya.
Paku ke dasar agama, Pancesradheneka puji, sanelali punika, Brahma saneka peng singge, Atma saneka peng kale, Karma kapeng telu munggo, samsarane kaping 4, moksa kaping 5 sami. Buat sesunduk Bapa Jani mari tatas. Itu harus dipegang kuat. Harus dipegang teguh sebagai pondasi kita beragama. Biar nggak ngantuk Ibu Selini. Pakuko dasar agama. Dasar agama Hindu adalah Pancasrada. Brahman yang pertama. Brahman itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya kepada ide Sang Hyang Widi. Ide Sang Hyang Widi itu berada di mana-mana. Ada di dalam diri anak-anak disebut dengan Atman. Ada juga di luar diri anak-anak. Percaya dengan Sang Hyang Widi bahwa beliau berada di mana-mana. Terus yang kedua, percaya dengan Sang Hyang Atman. Anak-anak bisa hidup karena ada Tuhan yang bersemayam di dalam diri anak-anak. Yang disebut dengan Siwa atau Siwatman atau disebut dengan Atma atau Atman. Ya, anak-anak itu ada Tuhan di dalam diri anak-anak. Kita harus berbangga menjadi orang Hindu. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi binatang. Tuhan yang menjelma menjadi tumbuhan. Itu tergantung dari karma anak-anak atau perbuatan anak-anak. Maka baik-baiklah berkarma, nak. Anak ibu baik-baiklah berkarma biar nanti menjelma lagi menjadi manusia yang lebih baik dan lebih sempurna. Terus yang ketiga adalah karma atau karman. Itu adalah hukum karma pala, hukum sebab akibat. Apabila anak-anak berbuat kejahatan nanti akan menemukan kesulitan atau kejahatan. Nanti menjelma akan menurun kualitas hidupnya. Kalau anak-anak berbuat dharma atau berbuat kebaikan nanti akan bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Ya nak ya, berbuatlah yang baik. Biar nanti hukum sebab akibat disebut dengan karma pala itu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang ketiga, keempat adalah samsara. Samsara atau punarbawa. Kita sebagai umat Hindu meyakini kelahiran berulang kali, nak. Seperti tadi Bu katakan, berkarma yang baik agar kehidupan yang akan datang bisa lebih baik atau meningkatkan kualitas kehidupan. Jangan sampai menurun. Anak-anak sudah tahu agama, anak-anak sudah belajar agama, apa yang Ibu ajarkan tolong itu dicamkan dan diterapkan dalam hidup masyarakat. Trikaya parisudanya nak ingat, terus tatuam asinya nak, terus trihita karananya nak ya, karena anak masih kelas rendah nanti itu Ibu bahas nanti ya, cuman Ibu sekilas saja bayangannya ya. Terus selanjutnya tadi senjata cakra ya, senjata cakra dan saktinya tadi ya. Terus dipuja sudah, simbolnya air sudah. Itu adalah atribut daripada Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Bisa dimengerti anak-anak Ibu kelas 2 semua? Iya, pintar. Bisa. Nanti kalau kurang mengerti dibaca lagi atau dibuka lagi videonya. Iya, pintar. Iya. Jangan sampai terlena walaupun belajarnya secara daring atau online. Jangan mengurangi semangat 45 nah ya. Membela nilai yang bagus. Apabila ingin nilai bagus harus semangat belajar. Ibu sudah rindu dengan wajah kalian, ingin bertatap muka. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Kita panjang umur di bawah naungan Dewa Wisnu, dipelihara oleh Dewa Wisnu. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar Dewa Siwa. Nah, gambar Dewa Siwa. Ini gambar Dewa Siwa, nah ya.
Dewa Siwa disimbolkan bermata 3, maka disebut dengan trinetra. Wahananya atau kendaraannya disimbolkan lembu Nandini. Ya. Terus warnanya pancawarna. Kalau pancawarna itu menguasai arah tengah. Nah ya, uripnya berapa nak? Uripnya berapa? Ayo. Di arah tengah uripnya 8. Ya. Terus selanjutnya aksara sucinya M atau Mang. Aksara sucinya M atau Mang. Senjatanya Padma Anglayang. Terus saktinya Dewi Durga atau Uma atau Parwati. Beliau banyak memiliki nama tapi beliau itu satu nah ya. Terus dipuja di pura dalam. Kalau anak-anak sembahyang ke pura dalam berarti anak-anak memuja Dewa Siwa berikut saktinya. Nah ya, ini gambar Dewa Siwa nah ya. Dewa Siwa sebagai pemeralina. Arti pemeralina atau melebur, memperbaharui. Mungkin anak kata memperbaharui tidak kurang mengerti ya, nak ya. Memperbaiki dari rusak menjadi baik. Dengan cara melebur seperti ibu punya perak sudah hitam warnanya dibawa ke pandai perak, diperalina, dilebur agar menjadi putih. Begitu juga anak-anak sudah menjalankan kehidupan puluhan tahun diperalina oleh Dewa Siwa untuk kembali menjadi manusia atau makhluk ciptaan yang terbaru. Ya, tidak tua lagi kalau sudah habis diperalina. Kenapa diperalina? Karena sudah tua, karena sudah ada bagian tubuh kita yang tidak berfungsi atau berguna. Jadi diperalina agar kita tidak menderita. Itu mulia sekali. Biar kita tidak mau menderita, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sudah sakit bertahun-tahun, sakit ginjal kayak sakit mah, Tuhan Maha Pengasih melihat makhluk ciptaannya, maka kita diperalina. Dan hidup dijadikan mati. Setelah kita mati nanti akan diciptakan lagi sebelum kita bisa mencapai alam moksa. Maka dari itu kita harus berbuat yang baik agar kita cepat mencapai alam moksa, agar kita tidak samsara. Samsara itu sama dengan menderita. Kita menjalani hidup ini adalah menderita lah ya. Tahu menderita? Sedih. Pernah anak sedih? Siapa yang pernah sedih? Ayo. Iya, pintar semua pernah sedih. Sedih karena apa, nak? Tidak dibelikan baju baru? Tidak dibelikan beg untuk makan enak? Bisa jadi kan? Mau ganungan tidak beli baju baru, nangis. Itu sedih namanya. Jadi kalau kesedihan di dalam menjalani hidup ini itu pasti. Dan kebahagiaan juga pasti. Pernah tertawa, pernah menangis. Kalau sakit, bersedih. Kalau tidak punya uang, bersedih. Ya, itulah namanya samsara. Samsara berasal dari kata sengsara. Kita harus menjalani hidup ini. Kita harus ikhlas, lastarya. Karena semua yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah tergantung dari karma kita, dari perbuatan kita. Baik yang kita lakukan pada hidup ini maupun yang kita lakukan pada hidup yang terdahulu. Ya, itu namanya hukum karma pala. Maka ibu garis bawahi, berbaikilah yang baik, dengan menjalankan ajaran Trikaya Parisuda, biar disayangi teman, ya kan? Kalau anak-anak berkata kasar, berpikir kasar, berbuat kasar, dimusuhi, dikucilkan. Jadi kalau udah dikucilkan teman di sekolah, menangis nggak? Sakit nggak? Sakit. Sakit, jelas sakit. Jajan sendiri, duduk sendiri, neteslah air mata. Ibu aja kalau umpamanya ada yang tidak senang sama ibu sakit juga. Makanya ibu berusaha. Berusaha kita berteman yang baik. Menerima perbedaan karena kita ada di daerah orang-orang mayoritas, kita orang-orang minoritas, kita harus menerima perbedaan. Dimanapun kita berada, di sanalah kita harus punya prinsip, kamu adalah aku adalah kamu, Tatuam Asina ya. Nggak boleh kita bermusuhan. Ya nak ya, semua adalah saudara kita. Kita sama berasal dari yang satu yaitu Ide Sang Widi. Benar nggak? Karena sama di dalam
dirinya bunga ada Tuhan, di dalam dirinya Mahesa juga ada Tuhan, di dalam dirinya Komang Mulia juga ada Tuhan. Kita sama-sama menjalani hidup ini, sama-sama dihidupi oleh Sang Atma yang merupakan percikan dari ide Sang Yang Widi. Ada Tuhan di dalam diri kita. Anak-anak dibuatkan otonan, dibuatkan 3 bulanan, dibuatkan 6 bulanan, itu adalah memuja Tuhan yang berada di dalam diri anak-anak. Makanya anak nggak boleh penatik loh, nak. Nggak mau tatabannya si A, nggak mau tatabannya si B, saya orang Gusti. Nggak boleh. Karena yang aturine itu adalah, yang dipuja itu adalah Tuhan yang berada di dalam diri kita. Tuhan yang berada di dalam diri kita dengan Tuhan yang berada di dalam diri teman kita itu sama. Tidak ada berbeda. Makanya kalau yang mengerti agama tidak ada istilah fanatik. Ya? Jangan fanatik. Kalau fanatik kita akan dikucilkan. Tidak punya teman kita. Kita harus merangkul semuanya, mengajak semuanya. Kita adalah sama. Wasudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara. Tatuam asi, engkau adalah aku, ya. Engkau adalah aku adalah engkau. Kamu adalah aku adalah kamu. Kalau sudah menjalankan prinsip seperti itu, akan hidup damai. Punya teman banyak, disayangi orang tua, disayangi teman, disayangi guru. Guru akan kecewa, akan marah apabila apa? Apabila tidak mau mengerjakan tugas, apabila tidak mau berangkat sekolah kalau sudah tatap muka, tidak mau mengikuti pembelajaran ibu walaupun melalui video. Jadi ibu kecewa. Kadang-kadang ibu juga marah, tapi marahnya bukan marah benci, marah ingin memajukan anak-anak. Kenapa tidak dibuat soalnya? Kenapa tidak sekolah? Ibu kecewa karena anak ibu tidak mau, ibu bodoh. Apalagi ibu memegang pelajaran agama. Tidak mau kalau agama ibu tidak ada penerusnya, generasinya. Tidak ada rasa benci, Bu. Walaupun ibu marah, tapi marah karena sayang, marah karena kalian ingin maju. Tahu agama. Ada di antara kalian yang sudah bisa bertulisan ya? Coba dengarkan. Tapi ibu tidak ngambil Amustikarana ya. Banyak kakak kalian yang salah ucapannya. Yad butam dibilang yad buta. Itu salah. Ibu tidak mengambil sikap Amustikarana ya. Tulisan yang mengucapkan Om 3 kali mengawali. Om. Om. Om burbuah suah. Tat sawitur warenyam bargo dewasya dimahi dioyona prachodayat Om Narayana ewedam sarwam yad butam yascebaweam niskalangko niranjano nirwikalpo nirakyatah sudo dewo eko Narayana nadwitya setikascit ya. Om tuam siwah tuam mahadewa Iswara parameswara Brahma Wisnu Cerudrasce Purusah Parikirtita Om papeham papekarmaham papatma papasambawah trahimam pundari kaksa sabahya biantara suci Om kesama swamem mahadewa sarwa prani hitangkara mamoca sarwa papebyah palaya suwa sada siwa Om kesantawiya kayi kedosah kesantawiya wacika mama kesantawiya mana sedosa tat permadat kesama swamem Om santi 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 Om mengawali Om 3 kali, mengakhiri Om 3 kali.
Banyak ibu dengarkan ya butam. Diucapkan ya buta. Kalau ya buta itu mata buta. Ngidem. Ya. Kesama suamem. Banyak mengucapkan kesuamem. Ya. Kesama suamem. Om kesama suamem. Banyak mengucapkan om kesuamem. Salah. Mamoca. Banyak mengucapkan mamuja. Salah juga. Yang benar mamoca. Ya. Itu diperhatikan. Berdoa biar benar. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan tunjukkan contoh-contoh kemahakuasaan daripada Trimurti atau Dewa Trimurti. Nah, di sini contoh Dewa Brahma sebagai pencipta, Utpati. Seperti Ibu tadi, burung-burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di laut, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Mari kita rangkul semua. Itu maksudnya ya. Jangan kita merasa berbeda. Nah, ini gambarnya adalah merupakan kemahakuasaan sebagai Dewa Brahma, yaitu Utpati. Perwujudan ide Sang Yang Widi pada waktu mencipta disebut dengan Dewa Brahma atau Utpati. Ya, Nak, ya? Gimana, Nak? Oh, Tuhannya itu banyak? Tidak. Tuhan tidak banyak. Ya, ekam satwi prah bahuda wadanti. Ya. Tuhan itu tunggal, Sang Yang Widi itu tunggal atau satu, tetapi orang arif bijaksana memberi dengan banyak sebutan atau nama. Gak ada Tuhan itu banyak, satu, Nak. Hindu memiliki Tuhan satu. Tetapi Hindu meyakini banyak manifestasi dari ide Sang Yang Widi. Karena Tuhan itu maha kuasa. Seperti ibu guru. Sekarang mengajar. Anak-anak panggil ibu guru. Kalau di rumah panggilan ibu yang akrab siapa? Ibu gede. Anak-anak kalau di rumah kan kadang-kadang kalau lupa dengan bu guru bilangnya bu gede, minta bunga, gitu kan? Bukan bu guru kan? Nah, ibu waktu mengajar ibu guru, waktu di rumah ibu rumah tangga boleh dipanggil ibu gede. Kalau ibu berdagang misalnya ibu pedagang. Tapi kalau di sekolah jangan memanggil ibu gede ya. Ibu guru, jangan panggilan di rumah. Begitu juga Sang Yang Widi. Ibu aja bisa diberi nama banyak, kenapa Tuhan tidak? Karena beliau maha kuasa. Kalau ibu kan bukan maha kuasa, Nak. Benar kan? Jangan mengatakan Tuhan kita itu banyak. Tuhan kita itu tunggal. Ekam satwiprah bahuda wadanti. Eko narayana nadiwijo setikas. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Sip, pintar anak-anak udah. Selanjutnya, Dewa Wisnu sebagai pemelihara atau setiti. Seperti anak-anak dilahirkan oleh ibu, seperti burung ini dilahirkan oleh mamanya atau induknya, dari dalam rahim ibunya bisa lahir menjadi telur, bisa menetas menjadi anak burung, itu berkat kemahakuasaan Dewa Wisnu memelihara. Kalau tidak dipelihara oleh Dewa Wisnu, busuk dia telurnya. Kalau tidak dipelihara oleh Dewa Wisnu, gugur kandungannya. Ya, Nak, ya? Karena dipelihara oleh Dewa Wisnu, makanya anak-anak dari dilahirkan kecil bayi bertambah besar, bertambah pintar, hingga sekarang sudah duduk di kelas 2 SD. Akhirnya sehingga anak-anak bisa belajar agama. Ini contohnya bahwa Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Anak burung itu menetas,
bisa membuka mulut biar dia tambah besar dari kecil, itu berkat kemahakuasaan Dewa Wisnu sebagai Tuhan, perwujudan Tuhan sebagai Dewa Wisnu sebagai Dewa pemelihara, disebut dengan Setiti. Enak ya? Jadi setelah lahir bertambah besar itu Dewa Wisnu yang memiliki fungsi atau tugas ya, dipelihara oleh Dewa Wisnu. Selanjutnya, nah ini Dewa Siwa, contoh kemahakuasaan Dewa Siwa sebagai Dewa Pralina. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau sudah organ tubuh kita ada yang tidak berfungsi, atau organ tubuh binatang atau tumbuhan ada yang tidak berfungsi, maka Dewa Siwa karena maha pengasih dan maha penyayang Tuhan kita, maka dipralina. Dari hidup menjadi mati. Dibanding kita hidup sengsara, aduh sakit, kita sakit, keluarga gua sakit, mengeluarkan biaya merawat, kasihan makhlukku, kasihan makhluk ciptaanku. Anaknya sudah kurus mencari uang mengobati orang tuanya sudah payah sakit. Berarti saya harus pralina karena sudah tidak layak hidup. Karena ada organ tubuhnya sudah tidak berfungsi. Seperti gambar pohon ini. Daunnya sudah menguning, sudah tidak berfungsi untuk memasak makanan, menyerap sinar matahari untuk menyerap makanan, maka dia menguning sehingga menjadi mati. Ya, kadang-kadang kalau kayak pohon pisang itu mati nanti tumbuh lagi, ada tunasnya baru lagi. Ibaratnya kayak manusia punya anak lagi, mungkin anaknya dia itu penjelmaan yang adalah merupakan penjelmaan yang baru. Begitu juga manusia, sekarang mati besok pasti akan hidup lagi. Lahir hidup mati, lahir hidup mati, itu berkesinambungan sebelum anak-anak meyakini ajaran Pancasarada yang kelima, yaitu moksa. Sebelum anak-anak menjadi Tuhan itu sendiri kembali, maka anak-anak akan menjadi makhluk ciptaan Sang Yang Widi, yaitu lahir hidup mati, lahir hidup mati. Ya, jadi jangan takut mati. Mati berani, hidup berani, lahir juga harus berani, karena kita menuju alam yang satu, yaitu moksa. Ya nak ya, harus berani mati, harus berani hidup, harus berani lahir untuk menuju alam yang moksa. Kapan kita mencapai alam moksa? Setelah kita mampu menjalankan ajaran agama sepenuhnya dan membebaskan keterikatan dunia, maka kita akan bisa moksa. Makanya anak-anak jangan nakal, jangan membohongi ibu, jangan nakali kawan, jangan membohongi ibu guru. Itu dosa itu. Kata kawan-kawan kan dosa. Berdosa berbohong, berdosa membunuh capung, berdosa membunuh semut, berdosa membunuh kawan. Benar itu. Sangat betul itu. Jangan seperti itu. Itu salah itu. Harus kita menyayangi. Bermain jangan bertengkar. Itu juga dosa. Bermain harus rukun. Jangan merebut mainan. Apalagi berantem. Mahesa pernah nggak berantem dengan Deska? Jangan berantem lagi kalau pernah ya. Tapi Ibu bukan mengatakan berantem. Kalau pernah berantem, jangan berantem lagi. Karena itu perbuatan jelek akan menimbulkan dosa. Menimbulkan pahala yang tidak baik. Terus selanjutnya. Nah, ini juga kemahakuasaan Dewa Siwa sebagai pelebur atau peralina. Nah, ini rambutnya sudah putih. Kayak Ibu ini udah ada putih-putihnya mulai, nak. Tapi Ibu masih senang hidup, mudah-mudahan panjang umur dulu ya, untuk menikmati hidup. Memang si mati berani, tapi jangan dulu, biar panjang umur dulu, biar lama ketemu dengan anak-anak. Oh, itu anak Ibu guru sudah jadi dokter. Om Swastiastu Ibu. Anak-anak kan pintar. Kalau pulang sekolah ketemu Ibu guru, walaupun di rumah sudah Ibu gede, tapi tetap Om Swastiastu Ibu. Ke warung Om Swastiastu Ibu. Anak Ibu memang gentle semua. Tidak kecewa. Ini Ibu ini benar-benar bukan gini, menyanjung. Memang anak Ibu memang pintar. Tetapi yang khawatirnya Ibu itu gimana? Maunya dengan Ibu guru saja itu khawatirnya Ibu. Padahal Ibu udah sarankan di rumah Om Swastiastu, mau berangkat sekolah, pulang sekolah juga Om Swastiastu, di sekolah dengan ketemu dengan teman dengan Om Swastiastu, Ibu guru juga Om Swastiastu, sampai Ibu buatkan nyanyian loh, Nak. Masih ingat enggak waktu di kelas 1 Ibu buatkan nyanyian untuk bisa penerapan dalam hidup sehari-hari. Sekarang nyanyi lagi biar nggak ngantuk. Ibu kan jadi artis nyanyi anak-anak kan?
Om Swastiastu, cakupkan tangan di dada, tanda sikap penganjali, beri salam umat sedharma. Om Swastiastu, cakupkan tangan di dada, tanda sikap penganjali, beri salam umat sedharma. Jadi kalau ketemu dengan siapapun, dengan umat sedharma, Om Swastiastu. Jangan dengan ibu guru aja. Kalau dengan ibu guru memang rajin. Om Swastiastu, Bu. Gitu udah ketemu. Tapi dengan yang lain, ibu khawatirnya. Mau enggak? Karena ibu tidak bisa pantau kalian. Mau enggak? Ya, itu harus dengan siapapun yang dengan umat sedharma, Om Swastiastu. Tetapi kalau dengan yang berbeda keyakinan, selamat pagi Bu Guru, gitu. Nah ya kalau ketemu dengan Bu Guru, ya misalnya Bu Guru wali kelas yang Muslim, selamat pagi Bu, selamat siang Bu, selamat sore Bu, itu ucapannya itu adalah hormat anak-anak kepada guru. Nanti anak-anak kan ada dapat pelajaran catur guru, 4 guru yang harus anak-anak hormati nah dalam hidup. Guru swadhyaya, Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widi. Guru rupaka atau guru reka, orang tua anak-anak di rumah, bapak ibu. Guru pengajian, ibu guru di sekolah, bapak ibu guru. Guru wisesa adalah pemerintah. Pemerintah kalau di desa Pak Kades itu dihormati. Kalau kadesnya Muslim, selamat pagi Pak, gitu. Kalau Hindu, Om Swastiastu Pak, gitu. Pak Kades dengan Bu Kades. Kalau Hindu, beragama Hindu jangan lupa Om Swastiastu Bu. Nanti mencari akte kelahiran nanti nggak dibuatkan. Mau nggak dibuatkan akte kelahiran? Nggak mau kan? Nah jadi ibu garis bawahi selain belajar agama, belajar budi pekerti. Karena pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Jangan lupa berbudi pekerti yang luhur dalam hidup bermasyarakat. Kita sebagai umat Hindu tunjukkan. Cakupan tangan. Kalau sekarang bukan umat Hindu aja hormat cakup tangan. Semenjak COVID-19 semua sikap hormat cakup tangan. Kalau sudah cakup tangan begini. Karena tidak boleh jabat tangan. Karena itu bisa akan menularkan virus corona. Jadi umat Hindu dari dulu sudah cakup tangan. Kita bangga jadi orang Hindu. Saya orang Hindu cakup tangan. Semua sekarang menggunakan agama apapun menggunakan sikap anjali. Coba besok kalau anak-anak kuliah di agama, luar biasa kebanggaan anak-anak sebagai orang Hindu. Nah ya, ibu tidak pinter agama, ibu baru segelintir. Asal kuku senggak tuh nak di Bali nawang agama, ibu walaupun guru nggak pinter, asal kuku ibu tahu. Tetapi ibu bangga menjadi orang Hindu. Luar biasa Hindu itu nak. Ya, ibu luar biasa, ibu mahasiswa kuliah di Hindu luar biasa. Makanya ibu sebagai guru, namanya ibu manusia, walaupun ada kekurangan ibu dalam penyampaian itu wajar karena ibu manusia nak ya. Bangga ibu menjadi sebagai guru agama, bangga luar biasa. Ya nak ya. Makanya dulu ibu pernah kuliah di komunikasi Universitas Dwi Jendra, itu nggak ada fungsinya itu karena nggak kepake. Yang kepake sekarang lulusan Setah Dharma Nusantara Jakarta mampu memberikan anak-anak materi agama walaupun tidak ibu pintar. Ya nak ya. Jadi itu tolong nak ya. Apa pesan ibu? Karena ini merupakan budi pekerti, itu tolong. Mau berangkat sekolah, Om Swastiastu, Meme atau Bapak, adek berangkat sekolah. Pasti Om Swastiastu, ya hati-hati adek ya. Pasti gitu. Anak ibu, cucu ibu gitu. Mimi, Om Swastiastu. Iya, Sinta, hati-hati ya, jangan nakal. Pasti gitu. Terus pulang sekolah, walaupun orang tua ada di rumah, walaupun orang tua masih ke kebun nyadap, tetap Om Swastiastu ucapkan. Nah ya, itu saran ibu. Masih kelas 2 itu, tolong. Om Swastiastu, baru masuk rumah. Kalau orang tuanya ada, pasti Om Swastiastu dijawab. Ya nak ya, tolong ya nak ya, anak kelas 2 anak ibu ya, yang pintar-pintar dan ganteng-ganteng ya. Jangan lupa ya, Om Swastiastunya sudah bisa bernyanyi Om Swastiastu. Om Swastiastu, cakupkan tangan di dada, tanda sikap
menganjani, beri salam umat sedharma. Ya, umat sedharma yang seiman dengan kita. Timpalin beragama Hindu ucapin Om Swastiastu, orang tua Om Swastiastu, gitu ya nak ya. Nah, udah sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sudah panjang lebar Ibu jelaskan materi tentang Trimurti, 3 perwujudan dari Ida Sang Hyang Widi. Sekarang Ibu kasih evaluasi tugas untuk mengingat apa yang Ibu sudah sampaikan. Di samping mengingat yang Ibu sudah sampaikan, membaca buku dan membaca PPT Ibu ini, PowerPoint Ibu ini, ya. Di dalam ajaran agama Hindu mengenal 3 manifestasi Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi. Ketiga manifestasi itu memiliki tugas atau fungsi yang berbeda. Ketiga manifestasi Tuhan itu terdiri dari titik-titik. Tadi Bu sudah jelaskan. Terdiri dari dewa apa, dewa apa, dewa apa. Ya. Yang nomor 2, Tuhan memiliki fungsi sebagai pemelihara. Tuhan atau yang Widi pada waktu memelihara diberi gelar dewa apa. Tadi Bu sudah jelaskan. Yang nomor 3, semua makhluk hidup pasti akan mengalami kelahiran, kehidupan, dan kematian. Pada waktu lahir di dalam trikona disebut dengan apa? Ibu juga sudah jelaskan. Nanti putar video Ibu kalau nggak bisa atau baca bukunya ya. Yang nomor 4, untuk melatih diri punya rasa bakti kehadapan Yang Widi dan para dewa, maka kita sebagai umat beragama wajib melaksanakan hari suci keagamaan dan rajin berdoa setiap memulai suatu kegiatan. Serta titik-titik 3 kali dalam sehari. Serta apa? Umat Hindu, kalau umat yang lain seperti saudara kita Muslim, 5 waktu kan? Sholat 5 waktu. Kalau kita apa? 3 kali dalam sehari. Selanjutnya nomor 5, Brahma, Wisnu, dan Siwa merupakan manifestasi Tuhan atau Yang Widi sebagai pencipta, sebagai pemelihara dan pelebur. Pencipta, pemelihara, dan pelebur disebut dengan trikona. Trikona itu terdiri dari apa dan apa-apa. Itu dikerjakan di buku, nanti disetor lewat WA group. Selain mengerjakan soal evaluasi, juga jangan lupa absen. Ibu juga akan memberikan kolom absen. Tolong absennya diisi. Kalau tidak mengisi kolom absen, tidak mengerjakan tugas, akan mengurangi nilai. Karena ini juga Ibu nilai, masukkan dalam rekap nilai, dalam penilaian, memberikan nilai di semester ganjil. Yang nanti anak-anak akan menerima nilai raportnya di bulan Desember. Siapa yang tidak mengerjakan, siapa yang tidak absen, akan mengurangi nilai. Karena Ibu nilai kehadiran, nilai keaktifan dalam mengikuti materi pelajaran agama. Nah, untuk mengakhiri, Ibu ucapkan selamat belajar dengan rajin, selamat mengerjakan tugas evaluasi dari Ibu, dan jangan lupa dikumpul atau dikirim lewat WA group. Untuk mengakhiri Ibu ucapkan Paramasanti, yaitu Om Santi, 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 Om.